Lo mau rekomendasi anime yang tayang musim semi kemarin? Tonton ini aja. Yang pertama yang gue tonton itu adalah Kori no Joheki. Anime ini adalah salah satu anime dengan drama terbaik menurut gue. Konflik yang dibangun dan disajikan terasa apa adanya, walau terasa sedikit didramatisasi di beberapa kesempatan. Dan yang gue suka adalah semua karakter di anime ini itu ditulis sangat manusia. Anime ini kayak nampilin bahwa MC itu tidak harus selalu perfect victim. Dan gue suka banget dengan hubungan antar karakter yang disajiin di anime ini. Terasa kokoh di luar dan rapuh di dalam. Salah satu yang terbaik dari anime ini adalah cliffhanger cut yang langsung disambung ending song. Itu kerasa epic banget di tiap akhir episodenya. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton anime dengan drama yang anak sekolah banget, anime ini cocok banget nih dimasukin ke watchlist kalian. Yang kedua adalah anime Himekishi wa Barbaroi no Yome. Anime ini menurut gua cukup seru nih sebagai teman makan. Menampilkan romansa yang manis, aksi yang cukup seru, konflik yang cukup ringan, dan sesi makan-makan yang menurut gua cukup menggugah selera. Anime ini punya cerita yang cukup standar tapi cukup menarik nih untuk kita ikutin. Anime ini cukup banyak menampilkan ketelanjangan karakternya. Jadi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan itu, menurut gua anime ini cocok banget nih masuk watchlist kalian. Anime ketiga yang gua tonton yaitu adalah Isekai non Birinouka season 2. Season lanjutan yang menurut gua masih sama nih vibe-nya dengan season sebelumnya. Berbeda dengan manganya, anime ini ngasih rute monogami ke Pak Kades. Yang gue suka dari anime ini adalah bagaimana desa Taiju semakin berkembang di season ini. Bukan hanya wilayahnya yang tambah luas, tapi jumlah penduduknya juga nambah banyak. Cuma di season ini gue sedikit merasa boring nih, karena tidak ada konflik yang berarti menurut gue. Sehingga perkembangan karakter dari Machio itu terasa stuck dan kurang menarik. Walaupun secara komedi, anime ini masih cukup seru dan lucu. Jadi kalau misal lu butuh anime santai yang konfliknya itu selesai secepat dan semudah menjetikan jari, maka anime ini cocok nih untuk dimasukin ke watchlist kalian. Anime keempat yang gue tonton adalah Akane Banashi. Gue nggak tahu nih, kayak sejak kapan anime tentang Rakugo itu bisa terasa se-shonen ini. Dengan visual dan animasi yang halus dan mengesankan, anime ini membawa cerita yang sangat seru untuk diikuti. Gue suka dengan semua karakter yang ada di sini, termasuk antagonisnya. Akane di anime ini dikasih backstory dan tujuan yang jelas, sehingga season 1 ini terasa selesai tanpa terasa di-dragging ke hal yang tidak perlu. Penceritaan yang to the point dan treatment anime ke perkembangan karakter dan skill Akane sebagai Rakugoka itu sangat bagus banget menurut gua. Sehingga ceritanya itu terasa efektif dan padat. Sebagai penonton yang awam dengan dunia Rakugo, gue sebagai penonton beneran dikenalin nih dengan cerita yang dibawain karakter di anime ini. Yang bagusnya selalu ditampilin dengan visual dan animasi. Itu menurut gua sangat membantu dan bagus banget. Bukan hanya itu, anime ini juga berhasil menampilkan momen yang mengharukan, yang membuat mata gua itu sedikit basah nih ketika nontonnya. Jadi anime ini menurut gua sangat amat wajib nih untuk dimasukin ke watchlist kalian. Anime kelima yang gua tonton adalah Kamina Botan Yoeru Sugata wa Yuri no Hana. Anime ini adalah anime Yuri dengan dialog terintim yang pernah gua tonton. Membawa tema tentang minuman keras yang sangat kental dengan nuansa romansa dan cinta segitiga. Anime ini berhasil membawa penonton ke situasi dilema yang cukup menyesakan terkait orang yang baru suka melawan orang yang udah lama suka. Ditampilkan dengan gaya visual dan animasi yang cukup unik di tiap episodenya, yang tentu ini menjadi poin menarik nih di anime ini. Anime ini juga menampilkan konflik antar karakter yang bagus dan dalam terkait arti dari hubungan yang sedang dijalani ataupun yang akan dijalani, yang membuat anime ini berbeda dengan anime romansa biasa yang terasa cheesy dan dangkal. Jadi kalau misalnya lu suka dengan drama menyesakan dengan dialog yang cukup puitis, anime ini wajib nih masuk watchlist kalian. Anime ke-6 yang gua tonton yaitu adalah Higeki no Genkyo Tonaru Saikyo Gedo Last Boss Jou wa Tami no Tame ni Tsukushimasu. Season 2. Season lanjutan ini menampilkan konflik yang lebih luas. Konflik yang dibangun bukan lagi di sekitar Ivy, tapi sudah ke level hubungan antar negara yang sangat berkaitan dengan invasi dan perang antar kerajaan. Eskalasi konflik di anime ini tuh sangat bagus, karena season sebelumnya udah ngasih fondasi yang kuat, terutama bagi loyalis Ivy. Ini yang membuat gua serada merinding di beberapa kesempatan karena penonton itu kerasa tumbuh dan besar bersama Ivy. Yang gua suka dari season ini juga itu adalah Ivy sudah mulai buta dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena kenyataan yang dihadapi Ivy itu sudah mulai berbeda nih dengan yang dia pernah mainkan dulu di kehidupan sebelumnya. Hal ini yang membuat gua
sebagai penonton itu jadi cukup tegang ketika konflik sedang berada di puncak-puncaknya. Jika kita lihat dari visual dan animasinya, anime ini masih sama dengan season sebelumnya. Cukup bagus aja, dan di beberapa kesempatan memang kelihatan cukup kentang. Tapi itu menurut gua tidak terlalu mengganggu lah. Jadi anime ini menurut gua sequel yang cukup memuaskan dan wajib masuk watchlist kalian kalau misalnya kalian udah nonton season satunya. Jadi gimana nih menurut kalian tentang anime musim semi kemarin? Kalian nonton apa aja? Tulis di komen, subscribe.